kedua, arahan oleh Kepala BPK dan Kantor Keuangan BPKUNES. Ketiga, penyerahan token secara simbolis. Keempat, paparan dan simulasi mekanisme TNI daerah. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, sebelum acara dimulai, marilah kita awali dan buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pengarahan sosialisasi BNI daerah dalam rangka implementasi Kasmendikbud Sistem yang akan dipandu oleh Bapak Kepala BPK dan juga dilanjutkan oleh Kepala Keuangan BPKUNES kepada Bapak Junjung Sugiat SIP Permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sama-sama pada malam yang mulia ini untuk mengikuti acara teknis terkait dengan penerapan tes manajemen sistem di Universitas Semarang. Bapak Ibu semuanya, terutama para undangan, para saudara pembantu, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian menjadi saudara pembantu, karena nampaknya saudara pembantu itu menjadi makhluk langka sekarang. Sehingga betul-betul pimpinan sangat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini adalah dalam rangka kita menatap ke depan bagaimana pengelolaan keuangan di Indonesia itu menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akurat, lebih efisien. Nah, ini juga terkait dengan pada saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pembinaan nasional tingkat 2, di mana ada proyek perubahan yang harus saya kerjakan. Dan inilah salah satu kegiatan pelanggan dari proyek perubahan. Nanti Bapak Ibu, PBB pernah mengikuti workshop, workshop itu ya, workshop tentang pengelolaan kas PBB. Berhitung itu yang jadi yang online, berhitung macam belum, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kita melakukan workshop tentang pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang jadi membagikan ada kabar kas keuangan barangkali. Jadi ada berarti tidur lagi itu. Karena kalau online itu untungnya kita bisa tidur. Ada ya. Memang kelihatannya nanti setelah bikin itu peraturannya baru waktu. Jadi ini adalah rangkaian perubahan Bapak Ibu semua. Jadi ke depan nanti akan ada perubahan dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait dengan tata cara pembayaran. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mengenal istilah SPP, UP, DUP, DUP dan sebagainya itu, nanti akan ada modifikasi di situ yang mudah-mudahan lebih simpel, bisa cepat di dalam membiayai kegiatan di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Salah satunya dengan melakukan perluasan akses BNI Direct, di mana Bapak Ibu nanti selaku begitu bisa melakukan pembayaran secara online via aplikasi BNI Direct ini tanpa harus mengambil uang tunai di bank. Jadi harapan kami nanti sebisa-bisanya transaksi kalau bisa uang tunai. Ya, ini kita kepingin melakukan menjadi lebih transparan dan juga kita berusaha untuk melakukan pembayaran secara mau. Beberapa hari yang lalu saya sudah berkeliling ke fakultas, mulai dari fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan seterusnya. Yang belum hanya fakultas bahasa, kemudian LP2M, tata sarjana. Jadi memang belum bisa datangi, tapi yang lain sudah saya datangi. Apa proyek perubahan itu sudah saya sampaikan ke Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, terus Bapak Dekan juga bahwa ke depan kita akan ada perubahan. Jadi
sudah saya sampaikan ke pimpinannya. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada kesamaan pemahaman antara pimpinan di beberapa Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Nah, apa beban besarnya itu? Ke depan pengisian kas BPP itu dilakukan bulanan. Tetap namanya UP nama saja. Tapi UP ini nanti dengan bisa melakukan pembayaran tanpa harus mengambil uang di bank dengan menggunakan aplikasi yang ada yang dijelaskan oleh Pak. Nah, bagaimana cara mencairkan uang ke kas BPP? Nanti BPP kerja harus menyusun APD. Yang berbeda itu dengan benar. Kami sudah sampaikan ke pimpinan Bapak Ibu sekalian. Awal bantuan dari kerja membaca videonya mudah, dengan pokoknya dibuat nanti dapat uang. Nanti karena kita pengen uang kita ini adalah aset yang bisa diberdayakan, bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi tunai. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya meminimalisir uang yang berada di BPP atau di kendaraan pengeluaran supaya yang masih tersisa bisa kita investasikan agar tunai dapat tambahan pendapatan. Karena kemarin saya sampaikan ke pimpinan, BPP yang membayar, tapi BPP tidak bisa apa-apa kalau pimpinan tidak menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perencanaan kegiatan dengan baik. Jadi langkah awalnya di kerja itu harus ada rencana pelaksanaan kegiatan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah kenal yang namanya program site. Itulah rencana pelaksanaan kegiatan. Tapi jangan yang disusun, tapi betul-betul mulai proses yang real. Jadi ke depan harapan kami di fakultas, di unit yang lain itu ada mekanisme untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan POK di Bapak Ibu secara bulanan. Saya sampaikan ke pimpinan. Bapak Ibu juga dukung. Kebetulan memang kemarin baru dekan BD2 dan ada beberapa yang kemudian diikuti oleh Kas Keuangan dan Kas Tadi. Nah, harapannya setiap bulan harus ada mekanisme itu sehingga RPD itu bisa dibuat dengan sesuai kebutuhan real yang diperlukan fakultas apa. Nah, kalau yang sekarang berjalan kan itu pokoknya dengan bahan uang yang gawe kebutuhan itu paling syarat saja loh. Besok enggak, dia harus berdasarkan kebutuhan pada bulan Januari berapa, bukan dengan pengurusan sekian pagunya bagi 12 bukan, tapi harus dengan perencanaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kebetulan ada memegang UP di fakultas di kerja, jangan bosan-bosan mengingatkan pimpinan Pak. Sekarang sudah ada prosedur yang baru, pengisiannya itu mohon Bapak segera mengadakan rapat dengan jajaran pimpinan di fakultas atau di unit kerja dengan unit pemilik kegiatan namanya untuk belanja operasional yang bulanan ataupun untuk perencanaan pengadaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu setiap bulan harus diselenggarakan. Jadi alurnya sebenarnya begini Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan bahwa Pak Dekan itu melakukan kontrak kerja dengan Pak Renzo. Nah, kontrak kerja kan harus diwujudkan. Melalui apa? Melalui kegiatan. Nah, kegiatannya apa kan harus direncanakan setiap bulan. Setiap bulan maksudnya di unit kerja harus ada mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di dalam POK secara rutin. Kemudian dihasilkan waktunya adalah rencana penarikan dana itu. Nanti sudah tak sampaikan pimpinan Bapak Ibu sekalian kemarin yang sudah saya kunjungi. Mudah-mudahan nanti tidak di tingkat fakultas adakan koordinasi dengan menyikapi perubahan yang akan terjadi. Nah, kalau pimpinan Bapak Ibu nanti mungkin lupa, tolong diingatkan bahwa itu Pak Junjung dan tim sudah pernah itu kelihatannya akan ada perubahan dan harus secara rutin melalui mekanisme di internal fakultas atau di yang lain ada rapat-rapat yang untuk membahas POK ini bukan barang mati, barang yang terus bergerak, harus diperhatikan. Dan bagaimana mungkin tidak sesuai seperti itu kan terus. Nah, oleh karena itu nanti tolong bantuan Bapak Ibu yang besar mengingatkan kepada pimpinan akan adanya perubahan ini dan agar selalu setiap bulan melakukan
jumlah biaya sudah diketahui, dengan akan diterima dan selama 1 bulan. Tidak ada BU, tidak ada regulasi. Jadi pokoknya benar-benar diberi. Dan bagaimana kalau kurang nggak ada direvisi RPJMD minta direvisi. Nah, kurang pertimbangan, ini kurang karena ada prodi misalkan kegiatan baru yang tidak masuk, itu harus dimasukkan gitu. Diberi kesempatan lebih 1 tahun. Kalau kerja selama terus banyak, kalau ada kegiatan yang tidak ada BRPD ya boleh dengan tolak saja. Kalau Pak Dekan BRPD nggak ada. Kalau ini kalau diminta uang bisa, harus berani nolak. Karena sudah itu jadi harapan kami kan uang yang berada di kota itu, tapi sesuai kebutuhan sehingga uang yang memang tidak dibutuhkan bisa kita optimalkan untuk mendapat tambahan pendapatan lebih. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada tahun 2019 berdasarkan data sudah kita pelajari uang kita yang kita sia-siakan dengan pengelolaan rumah itu kalau dihitung selama 1 tahun itu kalau dikatakan seperti itu saja sebenarnya kita kehilangan potensi pendapatan tahun 2019 beras itu 4,5 tidak, kita tanpa melakukan upaya-upaya perbaikan uang itu ya akan seperti potensinya hilang saja perjalanannya hilang. Tapi kalau kita bersama-sama berkomitmen melakukan upaya perbaikan dengan fakultas tadi setiap bulan melakukan rapat memantau pelaksanaan PUKI untuk direvisi sebenarnya jangan didiamin, ditaruh di meja bahkan mungkin hilang, nggak pernah tahu namanya PUKI-nya gimana nggak ada. Ini harus terus dievaluasi, evaluasi direvisikan, lalu mintakan uangnya melalui proses penyusunan APD. Itu Bapak Ibu, jadi nanti APD akan diberikan ke unit untuk 1 bulan. Nah, terus ada hal baru lagi, meskipun belum jadi peraturannya, nanti BPP itu boleh membayar sampai dengan 100 juta. Jadi ini makanya sangat penting sekali. Nanti betul-betul perhatikan bagaimana kan nanti transaksi elektronik harus betul-betul hati-hati dengan transaksi elektronik ini. Makanya nanti akan dilatih oleh Mas Taufik ini sudah sering melakukan itu. Jadi nanti bagaimana kalau ada kesulitan ini tanyakan aja dengan rapat takut. Kalau nanti dengan pikir sendiri ketika sudah selesai kami menganggapnya Bapak Ibu ini sudah paham, sudah bisa, ternyata nggak bisa, kami paham. Pengalaman apa Mas Taufik ketika bertransaksi itu tanyakan aja nanti ceritakan Mas Taufik karena memang kita harus mulai berubah karena dunia sudah dunia digital ya, jangan menggunakan transaksi tunai terus karena itu sangat aman dan tidak berbeda dan ini sudah bagian dari rencana kita ke depan dan untuk Bapak Ibu ketahui mungkin juga ketika tahun lagi kita sudah independen. Kita butuh persiapan. Jadi pada saat baru kita lakukan itu nanti sudah satu benar-benar tidak break, sudah siap mengatasi sistem pengelolaan keuangan yang PNB, di mana kita tidak terikat lagi dengan kata misalnya PNB. Kami yang besar akan berpikir ulang, dengan sudah punya ini perangkat tadi sudah bisa jalan kami berpikir lagi untuk hal lain yang memang nanti dana PNB harus kita pikirkan. Nah itu perpajakan kemarin sudah disentuh oleh Pak Keman. Kita sekarang itu belum informatif, belum bisa memberikan data informasi tentang pajak yang baik. Kalau tidak jalan, kita berpikir lain, kita akan berpikir yang lain yang terkait dengan pengelolaan. Oke, KMBH kita berpikir lagi. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan dapat menambah teman-teman sekalian. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kesempatan ini dan mudah-mudahan nanti yang sudah disampaikan Mas Taufik mau dipraktekkan tahun ini silakan. Tapi kalau pelatihan yang kecil-kecil silakan dipraktekkan untuk pelaksanaan anggaran tahun ini ya boleh. Karena nanti sudah dengan diserahkannya dokter nanti berarti ya itu sudah bisa nanti kalau tidak dipraktek bisa melakukan eksekusi pembayaran secara apalagi di masa pandemi kita kan waktu itu begitu di pandemi saya juga Bapak Ibu sering-sering berubah
mudah-mudahan bisa mengurangi frekuensi Bapak Ibu habis mengambil uang tunai. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Kabak Keuangan dan KUNES kepada Bapak Suharyanto SPD MPD Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Junjung selaku Kepala Biro, dan pada kesempatan ini mungkin saya ingin sedikit menambah informasi yang barangkali bisa menambah pemahaman dan pengetahuan bahwa di UNES ini ke depan akan terbit peraturan rektor yang terkait dengan tata cara transaksi non tunai yang peraturannya sekarang sudah hampir selesai digodok atau didiskusikan, yang nanti akan mengatur pada Bapak Ibu di dalam proses transaksi bayar membayar. Dan seperti yang disampaikan Pak Jujun tadi, bahwa kita usungnya atau zamannya kita sudah digital, jadi semuanya serba digital, ya, termasuk yang terkait dengan kegiatan kita pada pengelolaan keuangan. Proses transaksi juga nanti digitalisasi, ya, tidak hanya yang lain. Jadi bahkan kalau kita lihat di sekitar kita dan kehidupan sekitar kita, beli sayur aja sekarang sudah menggunakan transaksi non tunai. Mengapa kita tidak segera menerapkan itu? Karena di dalam proses transaksi non tunai ini akan banyak manfaat yang kita ambil. Di antaranya adalah tata cara transaksi ini akan lebih aman, lebih cepat, akurat, efisien, akuntabel, dan transparan, dan selanjutnya. Tentunya prinsip-prinsip itu yang ingin kita capai. Maka ke depan setelah nanti penjenengan semua diberi token atau kartu yang dari bank, itu tentunya setelah penjenengan terima nanti dan setelah mendapat sosialisasi dari Mas Taufik yang selama ini sudah biasa menggunakan transaksi non tunai menggunakan token ini, khususnya dari Bank BNI, nah ini penjenengan akan lebih familiar, dan tujuan yang tadi disampaikan itu insya Allah akan bisa tercapai, dan efisiensi kas itu akan bisa dicapai kalau itu nanti benar-benar kita semua berkomitmen untuk melakukan transaksi non tunai dengan baik. Tentunya kita tidak hanya tahu bagaimana proses melakukan transaksi ini, tapi yang perlu penjenengan pahami dan lakukan nanti adalah bagaimana cara pertanggungjawabannya. Ini mungkin yang agak mungkin penjenengan belum banyak tahu, dan yang tahu mungkin Mas Taufik akan memberikan banyak informasi tentang itu. Karena transaksi non tunai ini juga harus dipertanggungjawabkan, karena tidak mungkin tidak semua transaksi tidak ada buktinya di dokumennya, ya. Banyak sekali, tapi mungkin kalau yang uang elektronik yang bentuk koin itu kalau kita mungkin belum, ya, tapi selain itu pasti akan kita lakukan. Kiranya itu dari saya tambahan yang mungkin kami bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya dari saya, kami mohon maaf, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis kepada BPP yang akan diwakili oleh BPP LPMD. Biasa di luar. Biasa di luar. Senyum dong.
Waktu dan tempat. User yang lama ini yang semula hanya untuk lihat transaksi nanti untuk buat transaksi juga. Kemudian untuk biaya transaksi, jadi clearing itu 2.900 sampai dengan 31 Desember 2020. Ini karena COVID ya, jadi ini sebetulnya 5.000. Nanti mungkin naik lagi jadi 5.000 per Januari 2021. Untuk transaksi yang online itu 6.500 biayanya. Kemudian untuk cut-off transaksi, untuk transaksi yang menggunakan jasa clearing itu paling lambat itu pukul 14. Untuk e-tax MPNG 2 bayar pajaknya itu pukul 15. Yang dimaksud dengan cut-off ini bukan selesai melakukan input, tetapi harus sampai selesai memasukkan kode OTP yang dari token itu. Jadi konsekuensinya nanti kalau transaksi clearing di input setelah jam 2, nanti konsekuensinya ditolak sama sistem. Kalau untuk pajak, kalau mulai nanti jam 3 otomatis terdelay, jadi dia akan diproses di hari kerja berikutnya pukul 6 biasanya gitu. Kemudian masuk ke teknis ya. Jadi kalau dilihat dari cara proses inputnya, transaksinya ada dua. Jadi transaksi yang diinput manual satu-satu, single transaction, kemudian domestic atau domestic transfer. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan nomor rekening, jumlah yang akan ditransfer. Ini counter rate ini nggak usah di otak-atik, tiket number nggak usah abaikan. Nah, untuk servis layanan ini ada 3. Untuk LLG itu transfer yang menggunakan jasa clearing yang melalui Bank Indonesia. Kalau RTGS ini untuk transaksi 500 juta ke atas, jadi kayaknya teman-teman belum akan menggunakan yang ini. Nah, untuk online ini transfer seperti yang kita kalau transfer melalui ATM, jadi dia real time. Perbedaannya kalau LLG clearing itu dia biayanya 2.900, untuk transaksi online itu 6.500. Tapi untuk secara kecepatan lebih baik digunakan yang ini, transaksi online. Charge itu biaya dibebankan mau ke pengirim atau ke penerima. Kalau untuk sebagian transfer yang VA itu kan untuk tagihan listrik Telkom itu kan sebagian dia rekeningnya pakai VA, nanti bisa pakai menu yang ini. Untuk biayanya nanti bisa dibebankan kepada pengirim, karena di peraturan yang baru disusun ini kan dia mengakomodasi untuk biaya transaksi dibebankan kepada kita, jadi boleh biaya transaksi itu boleh. Dan remark ini untuk berita, silakan diisi. Remitter reference sama beneficiary reference itu sama kayak tadi ya. Jadi ini untuk memudahkan kita waktu mau nyari bukti transfernya, untuk kemudahan bukti transfer. Boleh diisi, boleh tidak, tapi lebih baik diisi. Kemudian untuk detail berikutnya, silakan pilih new entry atau penerima baru. Kalau nomor rekening yang akan ditransfer ini rutin dipakai tiap bulan, silakan diklik save to predefined beneficiary. Jadi nanti rekeningnya akan tersimpan di sini di database. Nanti untuk manggilnya nanti bisa klik di sini ya. Ini untuk klik data-data rekening yang sudah pernah dilakukan transfer dan sudah disimpan sebelumnya. Kemudian nomor rekening, kode bank ini nanti tinggal dicari di sini.
nanti sudah ada listnya, itu tinggal pilih aja. Kemudian beneficiary notification ini boleh diisi, boleh tidak. Sudah. Kemudian klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi nanti klik lagi submit. Setelah itu nanti klik selesai. Ini sudah jadi datanya langsung pindah ke pending task di user yang itu yang baru, user approve sama releaser. Kemudian menu selanjutnya ini in-house. In-house itu untuk transfer ke sesama rekening BNI. Ini pilihan menunya hampir sama kayak tadi, cuma lebih sederhana. Kalau yang sudah sering transaksi melalui internet banking kayaknya nggak ada masalah. nggak itu apa namanya, nggak tak kasih screenshot ya. Nah, yang kedua ini transaksi bank. Transaksi bank itu satu transaksi untuk melakukan pembayaran ke berbagai rekening. Yang pertama itu untuk pembayaran pajak. Pertama sebelum login ke BRI Direct, teman-teman sudah saya share file di apa namanya, di email masing-masing. Ada template seperti ini. Nanti template itu digunakan untuk generate atau membuat file CSV namanya. Nah, file ini yang nanti diupload. Nanti kita akan simulasi yang ini di sini. Jadi caranya isian ini, kemudian diklik create CSV, kemudian muncul notifikasi seperti ini. File CSV yang sudah di-generate atau yang sudah dibuat itu nanti otomatis akan tersimpan di folder yang sama tempat file template ini ada. Kemudian masuk atau login ke BNI Direct, kemudian klik menu pembayaran pajak MPND 2, klik ya pembayaran pajak, kemudian klik MPND 2 upload atau enggak, kemudian klik lagi upload. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan nomor rekening yang mau didapat. Untuk isian formulir pajak nanti diisi SSW MPND 2. Format filenya CSV. Nah, unggah filenya itu file yang tadi sudah di-generate tadi. Deskripsi filenya silakan diisi. Ini untuk memudahkan pencarian aja. Kemudian tipe transaksi ini, karena tadi kan banyak ya, jadi ada beberapa NPWP, ada BPN, ada BPN 21, BPN 23, segala macam. Itu kalau mau dijadikan satu transaksi, jadi nanti di rekening kolan mau munculnya itu hanya satu transaksi, silahkan klik summary. Tapi kalau itu muncul satu, silahkan klik detail. Kemudian untuk instruksinya itu pilih langsung, klik konfirmasi, kemudian klik kembali, klik cari. Jadi ini untuk proses verifikasi NPWP. Jadi sebelum dibayar, ini sama ini untuk create billingnya dulu. Create billing sama validasi billing. Nanti kalau sudah diunggah, nanti muncul statusnya seperti ini, upload sukses. Kemudian diklik filenya, muncul tampilan seperti ini. Buat ID tagihan atau buat billingnya, kemudian klik kembali,
kemudian nanti muncul, nanti sampai ditunggu sampai berubah statusnya menjadi billing ID sukses. Nanti klik lagi di sini. Kemudian klik validasi tagihan. Nah, validasi tagihan ini untuk ngecek apakah NBWP itu sudah sesuai NBWP sama namanya itu sudah sesuai. Nanti untuk tampilannya nanti di sini di sebelah NBWP ini nanti akan ada tampilan merah sama persis, itu untuk verifikasi aja. Jadi NBWP yang diunggah atau diupload, nanti NBWP nomor pokok wajib pajak yang dari server, kemudian nama, kemudian yang dari server juga. Dua kolom ini yang nanti buat verifikasi atau buat ngecek kesesuaian NBWP. Kalau sudah, kemudian klik validasi tagihan. Nanti setelah diklik validasi tagihan, beberapa menit biasanya nggak langsung. Jadi nanti statusnya akan berubah menjadi validate billing tugas. Jadi ini proses pembuatan billing dan proses validasi billingnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini tampilan jumlah nominal yang dibayar berapa, jumlah transaksinya berapa, tipe transaksi, summary atau detail tadi. Kemudian menu bab yang selanjutnya ini payroll ya, jadi transfer ke BNI untuk banyak rekening. Langkah-langkahnya silakan klik pada menu. Oh enggak, ini beda. Caranya hampir sama dengan waktu create data yang SS yang bab tadi. Jadi nanti ada template-nya. Jadi file CSV yang sudah di-generate tadi nanti diunduh di sini. Nanti kita praktek untuk yang SSBNBN D2 yang bab sama ya. Rekening debit silahkan masukkan ke rekening masing-masing. Format filenya pilih single service CSV. Kemudian ini nggak usah diotak-atik. Filenya itu deskripsi ini untuk memudahkan pencarian. Jumlah data itu jumlah berapa transaksinya. Total nominal itu jumlah nominal total yang akan didebit dari rekening. Untuk tipe penerima silakan klik. Ini nggak usah ya, metode transaksi. Kalau mau itu tetap jadi satu transaksi, jadi di rekening orang biar nggak banyak, silakan klik yang sama ini. Tapi kalau mau muncul satu-satu per penerima, nanti silakan klik detail kembangkan. Ini nggak usah jenis instruksi ya deh.
Belum ada? Belum ada ya? Enggak ada? Ya kalau belum ada nanti tak tambahkan. Nanti tak tambahkan. Ya berarti langsung praktek untuk yang itu aja ya. Pembayaran pajak. Di Google Drive teman-teman itu sudah saya share file template. Kalau nama foldernya latihan_BNI direct, itu silahkan diunduh. Ada 2 folder, kita akan pakai yang bawah dulu, e-text. Monggo silahkan diunduh. Yang mana? Untuk yang BNI directnya masih bahasa Inggris, silahkan klik di atas kanan atas itu sebelum login ya. Klik yang bahasa. Kalau kesulitan bahasa Inggris. Kunci. Orang sengaja. Itu kunci apa login? Login tapi aku nggak ngerti. Enggak kunci apa? Status login. Nggak ada biaya. Nggak dulu. Orang mati. Kalau nanti kan login saya kalau dulu login sama bener. Jadi Mbak Mas. Kan? Bisa nggak? Sudah bisa. Login sudah bisa. Aku sebelum bisa. Udah dicoba lagi.
Dah. Nek UNES ID ki apa to maksudnya? Pakai ininya kita, email kita. Emailnya banyak. Email. Banyak kok banyak UNES. Ya iya, pakai yo. Email Mbak, kita mail UNES. Di situ ada 2 file ya. Nah, bawah itu template untuk CSV kreatornya. Yang atas itu contoh transaksi kan? Dua-duanya silakan di download. Yang ini ya, folder ini. Apanya? Namanya juga. Yang ini sedikit. Buat Mbak Andri sedikit. Pembayaran pajaknya nggak aman. Biasa, aja. Oh, user exist. Bukan BPP. Oh, maksudnya kita